Ulasan Media. Rekan Daksa, Presiden Joko Widodo pada akhirnya memilih Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pengganti Marskal TNI Hadi Cahyanto yang akan masuki masa pensiun pada akhir bulan ini. Dan kami akan membahasnya dalam segmen Ulasan Media bersama mantan jurnalis BBC London Bapak Asyari Usman. Assalamualaikum Pak Asyari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulfi dan data semuanya. Baik, akhirnya Andika Perkasa ini menjadi calon tunggal Panglima TNI. Seperti apa Pak Cahya melihat sepak terjang dari sosok Andika ini? Ya, begini, kita mulai dulu dari hak prerogatif Presiden. Presiden bisa memilih siapa saja sebagai Panglima TNI sepanjang dia adalah sesuai aturan yang ada, Kepala Staf. Maka itu Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara. Jadi di antara tiga itu. Nah, kemudian belakangan kan ada dilakukan sistem penggiliran dari Angkatan Laut, Udara, dan Darat. Sebetulnya ini kalau itu diikut giliran Angkatan Laut. Seharusnya Laksmana Yudo Margono menjadi Panglima TNI kalau tradisi baru ini diikuti, tradisi menggilirkan posisi itu. Tapi itu tidak terjadi. Dan itu kembalikan saja kepada hak prerogatif Presiden. Artinya adapun aturan itu kan aturan bukan undang-undang. Yeah. Jadi Presiden tidak melanggar undang-undang dengan mengangkat Kepala Staf Angkatan Darat mengusulkannya kepada DPR untuk menjadi Panglima TNI karena memang tidak ada undang-undangnya tentang pergiliran itu, cuman aturan saja gitu. Nah, kemudian tentang Andika, saya pikir Panglima Kepala Staf Angkatan Darat yang selama hari ini tidak bermasalah. Jadi memang dari situ pantas tidak ada yang bermasalah saya kira dari segi prestasinya. Nah, sepanjang yang saya catat memang Andika oke-oke saja, dia bisa memimpin Angkatan Darat dengan baik. Nah, apakah ada masalah lain? Nah, itu yang kita perlu catat dalam pembahasan hari ini. Bahwa Andika menjadi Panglima TNI kalau jadi nantinya, itu masalahnya adalah dia dalam tanda kutip ada cacatnya gitu. Cacatnya ada lobby Hendro Priyono, itu bikin rusak itu. Hendro mendatangi Jokowi dan kita paham betul bahwa mendatangi itu bukan urusan lain. Yeah. Pasti ya urusan itu. Urusan agar menantunya itu ditempatkan sebagai Panglima TNI. Nah, dari segi situ kurang sempurna jadinya. Karena ngapain Hendro lobby-lobby? Jadi seolah Andika memiliki kekurangan. Itu kan tafsiran seperti itu. Ya, padahal dia tidak memiliki kekurangan dalam hal standar untuk dijadikan Panglima TNI. Tapi gara-gara lobby itu menjadi saya kira menjadi sedikit ada cacatnya gitu. Seharusnya Hendro tidak usah lobby-lobby. Ya, dia orang sekarang iyalah kan lihat aja komentar di media sosial. Yang mana berani Jokowi menolak seorang Hendro Priyono. Ya kan begitu jadinya. Iya. Jadi Jokowinya pun juga kecipratan pandangan negatif tentang itu, bahwa dia nggak berani menolak permintaan Hendro Priyono yang melobinya langsung gitu. Nah itu juga rusak. Jadi ya ke depan ini nggak usah lah mau mertua mau apa sedekat apapun dengan seorang presiden dan siapapun presidennya.
ya tidak usah lobby-lobby begitu. Jadi Presiden tentu menghadapi suasana yang pikuk ya. Yeah. Apalagi Hendro begitu senior dan Hendro begitu loyal kepada Jokowi kan gitu. Jadi selama hari ini Hendro itu loyal sekali, berkomentar dan sebagainya, mendukung Jokowi 100%. Jadi ketika dilobi oleh Hendro agar Andika diangkat Panglima TNI, itu menjadi rusak. Padahal bisa jadi juga Jokowi memang sejak awal sudah memilih Andika ya? Iya, tidak pun dilobi, dia sudah office itu saja. Jadi ya inilah gara-gara Hendro melobi itu jadi rusak. Itu saya kira cacatnya. Baik, Pak Syahri di 8816363 ada rekan yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Upi sehat? Sehat. Nih calon Panglima TNI nggak jadi ya Pak ya? Ya, saya mudah-mudahan gagal. Gitu aja. Gagalnya boleh karena umur, gagalnya karena alam. Saya doakan seperti itu. Kenapa? Posisi memang itu sudah lama. Hendro Priyono ini sudah gagal dari zaman Pak Harto, sudah nggak kepake. Jadi dengan kondisi sekarang lobby-lobby ada kesempatan dengan Pak Jokowi, itu Hendro Priyono sama Binsar Panjaitan itu ada kesempatan di periode ini sekarang ini. Nah kemudian Andika itu mantunya memang ada cacat ya. Ada cacatnya itu pertama Andika akan meniru sepak terjangnya Hendro Priyono ya. Jadi Islam lagi nanti akan benci ya. Dan Hendro Priyono dengan Ustadz Ustadz Husein Umar almarhum dulu waktu almarhum meninggal yang disolatkan di Dewan Dakwah Keramat, itu Hendro Priyono itu 5 jam nungguin di luar mobil itu. Akhirnya saya lewat, saya dipanggil, Pak bisa nggak ikut ngelawat bareng ke jenazah almarhum? Aja punya dosa dengan Husein Umar itu. Nah jadi orang pada melotot ngeliatin waktu saya lewat itu. Akhirnya saya dikecam sama teman-teman, loh kenapa Pak Kosim kau sampai bawa Hendro Priyono? Kagak, gua kagak bawa, gua mau masuk dia numpang lewat katanya gitu. Itu waktu itu kejadian. Nah jadi posisi sekarang ini memang sudah dibuntutin dari sejak zaman dulu Jokowi jadi presiden, akan diproklamirkan Andika itu untuk menjadi Panglima, Kasat, dan Panglima. Kalau sudah Kasat pasti Panglima. Nah itu posisinya, ditambah lagi lobby-lobbynya banyak. Saya yang jelas tidak sependapat. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak setuju karena ada di balik layarnya ini dalangnya istilahnya seorang Hendro Priyono. Silakan. Ya itu memang tidak seharusnya itu terjadi, lobby-lobby itu. Jadi seperti ada campur tangan politik kalau begitu. Jadi susah. Nah dan itu juga persoalannya dengan Jokowi sendiri karena dia memang rawan, bisa diintervensi, bisa dilobi, bisa di apa. Karena mohon maaf memang Jokowi memerlukan itu gitu. Jadi dia mohon maaf lagi nih, kita punya presiden memiliki persoalan dalam hal visi. Gitu. Jadi sangat mudah diintervensi dan juga yang gimana ya sejak itu labelisasi sebagai petugas partai itu yang diucapkan sendiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa Jokowi itu petugas partai. Jadi ketika dia menjadi presiden pun label itu ya susah dilepaskan. Artinya apa? Ya presiden itu bisa diintervensi, namanya petugas partai. Yeah. Jadi pimpinan partai akan mengintervensi itu misalnya, ya, jadi sehingga citra bahwa Megawati terutama sebagai ketum PDIP ya, sangat mungkin sudah banyak melakukan intervensi di belakang layar dan kita tidak tahu barangkali. Dan petunjuknya ada, tanda-tandanya ada. Gitu. Nah, ketika Hendro Priyono juga disebut melobi dan intervensi hari ini tentang Andika Perkasa, nah itu sangat ya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa itu terjadi.
Baik. Dan itu yang saya katakan sejak awal tadi, merusak merusak langkah-langkah yang dilakukan oleh Jokowi sendiri. Di samping juga punya masalah. Pak Syari, ada pendengar kami kembali di 8816363. Halo, Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak Aryos ya. Ya. Mudah-mudahan Ananda sehat, Pak Asari, kita semua sehat lah. Assalamualaikum Pak Asari. Jadi saya singkatnya begini aja singkatnya. Kalau dari zaman Soekarno, jadi saya menyambung sahabat saya tadi Pak Haji Kosim, ya. Jadi dari mulai zaman Soekarno dibenci ini Islam, Al-Quran. Apa nggak takut seperti kaum Samud, kaum Lut? Macam Fir'aun nanti ditenggelamkan Allah Ta'ala nih Indonesia nih kan? Habislah kita kan? Jadi itu adalah komentar saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Syari. Ya. Pak Aryos itu punya pandangan yang valid. Jadi memang kita sebagai bangsa yang berketuhanan dan lebih khusus lagi umat Islam yang memiliki akidah tentang kekuasaan tunggal Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diyakini akan bisa menurunkan cobaan, azab dan sebagainya. Jadi memang dalam hal posisi Panglima TNI, ya kita berharap agar figur Panglima itu memiliki visi yang tidak berat sebelah, misalnya dalam melaksanakan tugasnya, yang tidak memiliki dasar atau tidak memiliki tidak memiliki preferensi tertentu sehingga ini dibela, ini tidak dibela, ini diinjak, ini diangkat. Nah, banyak orang yang menyaksikan bahwa Andika sebagai Panglima TNI akan seperti itu. Nah, seharusnya Panglima TNI itu ya harusnya mempertahankan negara ini. Gitu. Nah, jadi kalau umpamanya ada elemen-elemen yang menentang Undang-Undang Dasar dan Pancasila, ya barulah bisa TNI bertindak. Misalnya. Jadi tidak seperti selama ini. Ada komponen bangsa ini yang merasa dianaktirikan oleh penguasa ya, oleh orang-orang tertentu, dan itu memang terjadi fakta. Dan ada komponen yang mengklaim bahwa ada institusi-institusi yang memang berat sebelah. Nah, ini seharusnya tidak terjadi. Nah, ya kita berharap semakin hari ya kita semakin lebih baik lagi dalam mengelola negara ini. Itu loh. Iya, ini masa bakti atau masa tugas nanti Andika Perkasa hanya 13 bulan, singkat padahal banyak juga PR yang memang harus dibenahi oleh Andika. Tapi sebelum dijawab Pak Syari, ada rekan Dakta yang bergabung kembali. Halo, Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Dengan Ali di Bekasi. Pak Ali di Bekasi, volume radionya bisa dikecilkan Pak? Iya. Agar tidak feedback. Ya, Pak Ali. Halo. Iya, silakan Pak Ali. Iya, Assalamualaikum Pak Asari. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sekarang kalau di awal-awal perjuangannya semua orang masuk ABRI itu akan ada angkatan bersenjata itu adalah bagaimana membela nusa dan bangsa dan negara. Tapi setelah dia menjabat naik sebagai pejabat atau seperti jenderal ya, dia udah bukan lagi prinsip membela negara, bagaimana membela grupnya dia ya, bukan membela, dan pandangannya lebih pada materialistis seperti itu sepertinya. Kayaknya udah
kurang jiwa kebangsaannya. Terima kasih. Mungkin perlu ada TWK itu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asyari. Nah itu keluhan dari Pak Ali tadi itu ya valid sekali. Apa sebabnya? Itu sebabnya karena posisi Panglima TNI dan juga posisi-posisi senior di bawahnya seperti Kepala Staf Angkatan Darat, seperti asisten-asisten dan sebagainya, bahkan posisi Pangdam, begitu juga di kepolisian, posisi Kapolri, itu selalu dibawa-bawa ke wilayah politis jadinya. Sehingga ya ketika seorang Panglima atau seorang Kapolri duduk di kursinya, nah dia akan membawa proses politik itu ke dalam jabatannya. Sehingga jadilah dia Kapolri yang kelihatan membela kepentingan seorang presiden atau membela kepentingan sejumlah ketua umum partai yang tadinya mendukung dia. Nah ini harus berakhir ini. Jadi kalau penunjukan Panglima TNI, penunjukan KSAD, KSAU, KSAL, kemudian penunjukan Kapolri, kemudian yang di bawahnya Kabar Reskrim dan sebagainya, yang semua itu kabarnya melalui fit and proper test. Nah itu kita, atau melalui macam-macam ya, komentar itu, pertikaian, perdebatan, preferensi partai politik dan sebagainya. Ini membuat suasana yang tidak baik ketika harus berlangsung pengangkatan Panglima, pengangkatan Kapolri, karena sejak awal sudah banyak didiskusikan di lingkungan politik. Nah, ini harus diakhiri karena itu akan membuat seorang Panglima atau seorang Kapolri, KSAD dan sebagainya akan menjadi terbawa-bawa ke politik praktis. Dan harus berhutang budi kepada misalnya fraksi ini, fraksi A, fraksi B yang mendukungnya atau macam-macam. Nah ini ya kita berharap harus berakhir. Barangkali cara mengakhirnya itu ya mudah saya kira ya. Hak prerogatif presiden itu ya ditegakkan saja. Nggak usah dicampuri lagi siapa yang menjadi Kapolri, siapa yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, siapa yang menjadi Panglima TNI. Nah, tentu memang ada masalah juga yang akhirnya bermuara kepada figur presiden, kapabilitas presiden, kapasitas presiden, integritas presiden. Nah itu ada di situ. Kalau presiden memiliki itu semua, kapabilitas, kapasitas, integritas, ya tidak akan terjadi hiruk pikuk pemilihan Panglima, pemilihan Kapolri, pemilihan itu, pemilihan ini. Karena tidak perlu ada intervensi politik di situ. Begitu ada intervensi politik, nah inilah kita menjadi susah lah langkah seorang presiden untuk itu. Nah jadi ke depan memang kita perlu memiliki presiden yang kapabilitasnya itu mumpuni, yang kapasitasnya itu penuh, luas, besar, yang integritasnya itu teruji. Sehingga ketika dia menunjuk seorang Panglima TNI, menunjuk seorang Kapolri, dan bawahan-bawahan lainnya, menunjuk menteri dan sebagainya, itu betul-betul dia lihat dari sisi kepentingan bangsa dan negara ini. Bukan kepentingan partai politik. Bukan kepentingan dirinya bahkan. Nah, seorang calon presiden, dia nggak akan, seorang calon presiden yang bagus, atau seorang presiden yang berkapasitas, dia tidak perlu ragu. Karena dia berada di atas itu semua. Berada di atas kemampuannya. Artinya maksud saya itu, presiden itu betul-betul seorang yang mampu, yang nggak bisa, yang tidak bisa, tidak mungkin
yang tidak mungkin dibantah dalam hal kemampuannya. Dia tunjukkan itu. Jadi dengan sendiri tumbuh karismanya. Yeah. Karisma seorang presiden. Karisma dia yang akan berbicara. Memang orang ini punya kapabilitas, integritas, dan terkenal orang yang lurus membela rakyat. Misalnya mendahulukan kepentingan rakyat, bukan mendahulukan kepentingan oligarki. Tidak berkolaborasi untuk menghancurkan negara ini. Nah, itu yang kalau presidennya seperti itu, ini urusan kayak gini nggak ada masalah. Urusan penunjukan panglima, kapolri dan sebagainya nggak ada masalah. Tapi ketika maaf sekali seorang presiden tidak memiliki itu, ya inilah jadinya masuk ini, masuk partai itu, masuk partai ini, ketua umum ini, ketua umum itu, ikut bersuara, ikut. Bingung presidennya. Kenapa bingung? Karena nggak punya kapabilitas. Karena tak punya kapasitas. Tidak punya integritas. Itulah. Dari situ asal-muasalnya kesulitan seorang presiden untuk menghindarkan intervensi itu, Mbak Ulfi. Jadi, ya. Tugas yang sangat singkat ini, Pak. Bagaimana untuk menyelesaikan semuanya? Ya, proses pemilihan presiden. Marilah kita perbaiki sehingga kita punya presiden yang betul-betul bisa kita hormati, kita banggakan, kita dukung. Karena memang dia seorang figur yang dari segala sisi dia memiliki semuanya. Memiliki itu tadilah ya yang saya bilang, kapabilitasnya hebat, kapasitasnya juga, integritasnya sudah teruji. Tidak ada catatan yang membuat dia cacat. Nah, dan dia bisa berargumentasi dengan siapa saja dan tentang apa saja. Jadi, apakah ada orang seperti itu? Ada. Kalau kita mau lurus dan jujur dalam proses pemilihan, dalam proses rekrutmen politik kita. Itu mendasar sekali. Dan itu ya yang sudah berproses dan terjadi negara-negara yang demokrasinya sudah mapan ya. Jadi ya tidak perlu ada hiruk pikuk seperti yang kita alami ini. Dan kita sudah saatnya sampai pada titik itu. Karena sudah 70 tahun merdeka. Dan kita punya lapisan cendekiawan yang luar biasa banyak. Jadi dengarlah itu. Nah, itu jadi jangan kita memberikan porsi yang banyak sekali terhadap ketua umum partai ini, hancur gitu. Itu Mbak Ulfi. Baik, Pak Asyari, terima kasih sudah berdiskusi di pagi hari ini tentang Panglima TNI. Kita tunggu saja kelanjutan pelantikannya seorang Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Terima kasih Pak Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulasan Media. Rekan-rekan, demikian ulasan media bersama mantan jurnalis BBC London Bapak Asyari Usman.